Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ada meeting Bu, bentar Bu. Oke. Saya absen ya. Abi Sopian Sauri, Hadir, Bu. Arya Davin, Dwi Aji Pangestu ada tadi. Hadir Bu, hadir Bu. Naura, Saida Naura. Oke, siapa yang udah siap? Langsung aja ya. Silakan yang presentasi. Atau saya tunjuk orangnya gimana? Oke, ya silakan. Coba Mas Abi, Abi Sopian Sauri, silakan share Belum, screen Bu. dan ya kok belum terus sih? Belum kenapa? Belum selesai, Bu. Masih ngerjain ini. Coba saya Bu kalau gitu. Ini belum mulai juga meetingnya, bentar Bu. Aku izin minta di dulu ya Bu. Oke, silakan Mas Dwi Oh, Aji. ini yang kemarin tugas yang nambahin itu kan Bu, bener kan? Iya, jelaskan dari awal ya, Oke, bentar ya Bu. Pindah dari device dulu. tengah. Oke. Halo Bu. Ya, Bentar. Izin saya screen Bu. oke. Layar udah kelihatan Bu. Halo. Udah kelihatan. Oke. Terima kasih Bu atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Di sini Waalaikumsalam saya warahmatullahi wabarakatuh. akan mengangkat tentang judul saya pengajuan tanda tangan elektronik. Nah, di sini saya untuk teknik pengumpulan data untuk kebutuhan pengguna itu sebenarnya antara observasi sih sebenarnya lihat kejadian di beberapa itu sih. Yang pertama eh, observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati penggunaan secara langsung yang dapat memberikan data secara lebih realistis, objektif untuk menentukan apakah sistem operasi itu tepat digunakan atau tidak. Nah, ini ada beberapa yang saya gunakan untuk apa Anda menggunakan tanda tangan elektronik. Beberapa sering Anda membutuhkan tanda tangan elektronik. Apa yang Anda sukai dan tidak sukai dengan sistem pengajuan tanda tangan elektronik yang ada saat ini? Apa fitur-fitur yang ingin diinginkan dari sistem pengajuan tanda tangan elektronik yang baru? Nah, ini saya mengacu beberapa mungkin kan banyak surat izin itu harus menggunakan tanda tangan gitu harus yang harus di print gitu belum paperless gitu. Saya pandangannya dari yang di aplikasi Livin atau sama di desain sih Bu. Nah,
Secara analisis kebutuhan penggunanya, ini kebutuhan secara fungsionalnya. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan fungsionalitas. Sistem kebutuhan fungsionalitas dapat didefinisikan sebagai apa yang harus dapat dilakukan oleh sistem. Kebutuhan fungsional dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan dasar si pengajuan tersebut, yaitu kebutuhan dasar adalah kebutuhan yang harus dipenuhi agar sistem dapat berfungsi dengan baik. Kebutuhan dasar itu lebih ke core-nya aja sih. Mungkin fitur utama adalah pengajuan tanda tangan elektronik itu sendiri. Lanjut untuk kebutuhan tambahan adalah kebutuhan yang dapat meningkatkan fungsionalitas sistem tetapi tidak bersifat esensial. Misalkan mungkin di tanda tangan itu membutuhkan e-materai dan semacamnya gitu sih, Bu. Ini ada saya memberikan beberapa contoh kebutuhan fungsionalitas untuk informasi pengajuan tanda tangan elektronik. Yang pertama, kebutuhan dasar. Pengguna dapat mengajukan tanda tangan elektronik untuk dokumen tertentu. Pengguna dapat memilih jenis tanda tangan elektronik yang diinginkan. Pengguna dapat memberikan persetujuan dan penolakan terhadap tanda tangan elektronik. Nah, kebutuhan tanda tangan yang pertama, pengguna dapat melacak status tanda tangan elektronik yang diajukan. Pengguna dapat melihat riwayat tanda tangan elektronik yang telah diajukan. Yang terakhir, pengguna dapat mengunduh dokumen yang telah ditandatangani secara elektronik. Lanjut ke kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan pengguna yang berkaitan dengan aspek non-fungsional sistem. Kebutuhan ini dapat didefinisikan sebagaimana sistem harus berfungsi. Saya melompokkan beberapa kategori untuk non-fungsionalnya, yaitu kebutuhan kinerja berkaitan dengan kecepatan, responsivitas, dan ketersediaan sistem tanda tangan elektronik itu sendiri. Nah, yang kedua itu keamanan. Maksudnya itu perlindungan data tanda tangan elektronik itu dari ancaman sistem luar. Jadi yang dapat menerima itu adalah emang si user yang mengajukan. Keandalan, lanjut keandalan, keandalan berkaitan dengan kemampuan sistem untuk beroperasi tanpa gangguan, tanpa bug dan bisa, maksudnya tanpa bug bisa digunakan user itu tanpa kendala. Nah, yang keempat itu kemudahan penggunaan, berkaitan dengan kemudahan pengguna untuk menggunakan sistem. Nah, diharapkan dengan adanya sistem ini, user itu pengajuannya itu lebih mudah sama mengurangi penggunaan kertas dan lain-lain. Yang terakhir itu estetika. Kemudian estetika berkaitan dengan tampilan dan nuansa sistem. Ini lebih ke tampilan user experience-nya, UI UX sih, Bu. Nah, ini saya berikut adalah beberapa contoh non-fungsional untuk sistem informasi pengajuan tanda tangan elektronik. Nah, yang pertama, kebutuhan kinerja. Jadi, sistem itu harus dapat memproses permintaan tanda tangan elektronik dalam waktu singkat. Yang kedua, sistem harus dapat merespon permintaan pengguna dengan cepat. Nah, nanti akan ada pihak admin dan lain-lain. Sistem harus tersedia 24 jam dalam seminggu. Yang kedua, kebutuhan keamanan. Sistem harus menggunakan teknologi keamanan yang canggih untuk melindungi data dari sistem dan dari ancaman dari luar yang tidak diinginkan. Lanjut, sistem harus memiliki proses autentikasi pengguna yang kuat, semisal yang harus login dan OTP itu sebelum upload pengenal, sebelum bisa menggunakan aplikasi pelayanan tersebut. Yang ketiga itu kebutuhan keandalan, sistem harus beroperasi tanpa gangguan selama 99% waktu. Ini estimasi saja sih. Sebenarnya agak susah untuk mencapai yang kata sempurna, cuma ini tadi aku coba 99,99% waktunya efisien. Yang keempat, kebutuhan kemudahan penggunaan. Sistem harus mudah digunakan oleh pengguna dengan berbagai tingkat keahlian. Sistem harus memiliki dokumentasi yang jelas dan mudah dipahami. Jadi nanti setiap itu rencana ada dokumentasinya gitu sih, Bu. Yang terakhir yaitu kebutuhan estetika. Sistem harus memiliki tampilan dan nuansa yang modern dan profesional. Oke, lanjut untuk kebutuhan pengguna. Kebutuhan pengguna adalah proses untuk mengumpulkan, memahami, dan mendokumentasi kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna merupakan langkah penting dalam pengembangan sistem informasi. Analisis kebutuhan pengguna yang akurat dan komprehensif dapat membantu memastikan bahwa sistem yang dikembangkan memenuhi kebutuhan pengguna. Analisis kebutuhan pengguna dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, identifikasi pengguna. Ini sudah
yang seperti saya singgung di atas tadi, Langkah pertama adalah mengidentifikasi penggunaan sistem yang akan dikembangkan, yang akan dibagi beberapa kategori, yaitu pengguna utama. Pengguna utama adalah target yang akan menggunakan sistem ini secara langsung. Lanjut ke pengguna pendukung. Pengguna pendukung adalah orang yang tidak menggunakan sistem secara langsung tapi membutuhkan sistem untuk menyelesaikan tugasnya. Yang terakhir, pengguna eksternal. Pengguna eksternal adalah orang yang tidak bekerja di organisasi yang mengembangkan sistem tetapi membutuhkan sistem untuk berinteraksi dengan organisasi tersebut. Nah, yang kedua ini dari analisis kebutuhan pengguna, kumpulkan data, kumpulan data maksudnya. Langkah kedua adalah mengumpulkan data tentang kebutuhan pengguna. Data dapat dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang sudah disebutkan di atas tadi. Mungkin ini sih Bu yang tugas terakhir yang saya bisa kerjakan. Ada Oke. tambahan mungkin Bu? Terima kasih. Yang UML kemarin udah ya? Oh, Nggak apa-apa, lanjut. oke. Ya, lanjut dijelaskan. Oke. Untuk ini untuk perancangan UML-nya, yang pertama use case diagram. Di sini si aktornya tuh ada user. Nah, user itu dapat login, register, validasi data. Jika data udah divalidasi, dia dapat melakukan pengajuan dan nanti melakukan persetujuan dan ada status dari pengajuan itu. Terus nanti akan melempar notifikasi kepada si user tersebut. Nah, untuk di sini untuk activity diagramnya di sini user itu di sini ada beberapa, yaitu user, sistem, dan admin. Nah, yang pertama ini seperti yang tadi statnya user login. Selesai login, input form yang mau diajukan sebagai tanda tangan terus di submit. Nah, dari sini yang pertama itu sistem akan memvalidasi si login itu. Jika valid, dia akan ngelempar selesai login dan bisa input form. Jika submit, jika datanya valid, maka si admin akan melakukan approval dan akan melakukan update statusnya si sistemnya itu. Lanjut ke kelas diagram. Ini kelas diagram yang saya buat. Ini ada beberapa tabel. Yang pertama itu nanti ini layanan tanda tangan elektronik. Ini berkas yang akan diupload, user, dan ini role dalam artian ini ada role user. Role user adalah pengguna dan admin ini sebagai pegawai ini. Kurang lebih ini sih Bu yang saya kerjakan dalam beberapa minggu kemarin. Coba lihat ini use case-nya tadi. Yang mana Bu? Ya, activity diagram maksudnya. Hmm. Terus yang keamanannya itu dia, yang setahu saya ini yang kalau Adobe itu kan ada ini ya, kayak certified gitu ya. Iya Bu. Itu nanti kira-kira begitu. Rencana iya sih Bu. Cuma eh, aku juga masih agak bingung sih tadi menentukan karena harus pakai pihak-pihak ketiga gitu. Takutnya dari nambah Hmm. banyak gitu sih Bu. Sementara masih aku eh, dimasukkan di analisis ini, cuma belum saya implementasikan di sini sih Bu. Ini belum include keamanan sih Bu. Mungkin bisa ditambahin deskripsinya aja untuk activity diagram. Oh, oh berarti ini tambahin Iya, setiap ini tambah deskripsi gitu ya Bu? iya deskripsinya dari Oke, gambar diagramnya. Oke, oke, siap Bu. baik. Terima kasih Mas Dwi Aji Pangestu. Silakan selanjutnya siapa? Siap Bu. Eh, Saya tutup dulu sih Bu. Oh iya, Terima belum kasih. ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dikasih applause ya. Lanjut, Mas Arya Davin ya. Iya Bu. Sebelum saya mau konfirmasi dulu Bu untuk Hmm? tugasnya kan tugas lanjutan ya untuk cara-cara pengumpulan data sama kebutuhan pengguna ya Bu. Jadi saya nggak bikin UML ya Bu. Soalnya pakai UML yang sebelumnya. Nggak apa-apa kan Bu? Iya, nggak apa-apa. Ya. Oke, silakan Mas Arya Davin. Oke, saya iya silakan ya Bu. Oke.
Sorry pakai HP. Oke, selamat sore semuanya. Saya akan menjelaskan tugas saya yang pertama 9 pengumpulan data, yaitu dari deskripsinya ada dalam rangka pengembangan sistem penjualan terintegrasi untuk Indocard. Tujuan utamanya yaitu menciptakan platform yang memungkinkan karyawan Indocard menjual produk melalui berbagai marketplace dan memiliki e-commerce sendiri. Sistem ini memberikan kemudahan pengelolaan inventaris, pemrosesan pesanan, dan pelacakan performa penjualan. Integrasi ini berbagai marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, serta adopsi e-commerce internal seperti WooCommerce akan memberikan keunggulan kompetitif dan meningkatkan visibilitas produk. Untuk selanjutnya di sini ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, melakukan wawancara dengan Indocard, karyawan Indocard untuk memahami kebutuhan dengan harapan mereka terkait sistem penjualannya. Menanyakan pertanyaan terkait proses penjualan saat ini, hambatan yang dihadapi, dan fitur yang diinginkan. Dan juga ada teknik pengumpulan observasinya. Itu nanti akan melakukan observasi langsung terhadap proses penjualan yang ada, mulai dari pencatatan, inventaris, hingga pelaksanaan pesanan. Mengidentifikasi area-area di mana integrasi dengan marketplace dan e-commerce dan internal dapat meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada studi dokumen. Dia akan mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait penjualan yang sudah ada, dan termasuk laporan penjualan, analisis performa, dan kebijakan inventaris yang ada. Oke, untuk yang nomor dua tugasnya yaitu analisis kebutuhan pengguna. Untuk kebutuhan fungsional, integrasi marketplace. Sistem harus dapat terhubung ke berbagai marketplace populer dan juga mengelola sinkronasi inventaris seperti SKU, produk, barang, harga, dan sebagainya antara marketplace dan e-commerce internal. Manajemen pesanan, pelacakan pesanan berbagai sumber dengan mudah, mengelola status pesanan, pengiriman, dan retur produk. Dan ada analisis penjualan. Untuk analisis penjualan ini seperti menyediakan laporan penjualan dan terinci dan analisis performa produk. Dan yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Kinerjanya sistem harus responsif dan dapat menangani volume transaksi tinggi. Waktu memuat yang cepat untuk pelemahan e-commerce dan keamanan aksesif data pelanggan dan transaksi. Sertifikat keamanan untuk integrasi dengan marketplace. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih, Bu. Jika ada pertanyaan dipersilakan, Bu. Halo? Oke, coba scroll ke bawah. Iya, Bu. Non fungsionalnya berapa? Non fungsionalnya ada dua, Bu. Kinerja dan Hmm, keamanan. mungkin bisa ditambahin lagi. Oh, baik, Bu. Ya. Nanti akan tambahkan lagi, Bu. Terus ini kinerjanya itu dia mungkin bisa ditambahkan sistem ini tersedia selama 24/7 misalnya. Oh, baik, Bu. Jadi nanti ditambahkan kayak Ya, customer service 24/7 ya. atau dari jam jam 9 pagi sampai jam Oh 9 iya, malam operasionalnya, gitu Bu. sesuai ya. Baik, Bu. Nanti akan tambahkan. Hmm, oke. UML-nya kemarin udah ya? Iya, Bu, yang di UTS itu, Bu. Oh, Soalnya yang di kan UTS itu. saya kira itu lanjutan. Oh, coba ditunjukin aja, Mas Arya. Ada, Bu. Oke, di sini.
Ini Bu untuk UML-nya ya use case diagramnya. Oh ini yang tiket ya. Kan Bu. Satu lagi Bu. Bentar. Kan tadi seperti yang tugas sebelumnya Bu. Tugas pertemuan 6 kayaknya. Coba. Ini Bu. Hmm. Hmm. Ini untuk diagram activity-nya dari memilih barang, pengiriman, lanjut checkout, cek dashboard, admin menyiapkan pesanan, bayaran, ke gudang, dan pesanan siap dikirim Bu. Oke. Dan ini untuk use case-nya. E-commerce Indocard. Ada customer di rumah, ada customer di toko. Jadi nanti ada. HM2 itu apa? Nah, Bu. HM2 itu customer check out dan pilih outlet. Oh itu pilih outletnya Bu. Dari BSD, Tangsel atau di HM2 Jakarta Bu. HM itu Harkomanga Oh, 2 Bu. apa? Harkomanga 2. Oh, Singkatan Bu. oke, oke. Sama kayak yang punya Mas Dwi Aji tadi, bisa ditambahin ini ya, apa, deskripsi dari use case diagramnya, activity diagramnya gitu. Oh, Oke. siap Bu. Saya akan tambahkan untuk use case-nya. Berarti khusus use case diagram aja ya Bu. Yang lainnya enggak? Apa aja enggak? Yang semuanya, Oh semuanya. UML-nya Oke Bu. diberi Pas. deskripsi singkat gitu, penjelasan dari diagramnya. Oh baik Bu. Pas diagram, use case diagram Oke. sama activity-nya Bu. Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi, akan saya tutup ya Bu. Oke. Oke, terima kasih Mas Arya Davin. Ini Mas Abi masih di jalan ya? Ini ada yang tahu ini nggak, kabar Handoko Dani Abdul Majid, Iwan sama Saida Naura? Saya tanyakan di grup dulu ya Bu. Oke. Ini kalau misalnya teman-teman udah selesai sampai low fidelity mockupnya, ini saya nggak ada UAS lagi ya. Saya ngambil nilainya dari project ini. Jadi saya harap semuanya diselesaikan project ini. Berarti nanti hasil akhirnya tuh kayak berupa makalah gitu ya Bu? Atau gimana Bu? Iya, iya. Coba ditunjukin file tadi, Mas Arya, biar ini dirapiin gitu loh. Jadi satu studi kasusnya gitu, dibikin satu studi File yang kasus, misalnya 1.1 apa gitu. Tapi nggak usah pakai oh, apa kayak pendahuluan daftar isi itu nggak usah. Biar lebih rapi aja. Terus yang oh, keduanya analisis kebutuhan ya. Terus 2.1-nya kebutuhan non fungsional, misalnya 2.2 kebutuhan non fungsionalnya dan berarti seterusnya. isinya aja ya Bu, nggak usah pakai daftar isi ya Bu? Atau pendahuluan Iya, gitu? nggak usah dirapiin Oh, aja ya, kayak 1.1 dan seterusnya. oh baik Bu, nanti saya akan rapikan format makalah ya Bu. Yang lain juga ya, mohon diikuti. Siap Bu.
Oke, ini Mas Abi kira-kira presentasi nggak selesai nggak apa-apa. Atau masih di jalan, berapa menit lagi kira-kira nyampe rumah. Ya ini tadi dikumpulkan juga nggak sih, Bu? Oh Oh iya, iya belum buat saya bikin ya? Iya, Bu. Tadi saya Hmm. tempel di yang tugas 6 sih, Bu. Jadi double itu. Bentar, saya bikin dulu. Bu info di grup untuk Iwan sedang kurang Hmm. enak badan katanya Bu. Apa? Sedang apa? Kurang enak badan. Oh, terus Handoko, Belum ada jawaban. ini tolong dibilangin sama Iwan ya. Ini udah berapa kali nggak masuk, jadi takutnya ya nilai akhirnya nanti terganggu. Baik Bu akan dibilang. Oke, udah saya buat ya itu. Ini teman-teman nggak ada yang ikut BEM ya? Cuman ini kayaknya Saida Naura nih BEM ya? Ya nggak sih? Apa, Bu? Saida Naura nih ikut BEM nggak sih? Aduh, kurang tahu sih, Bu. Soalnya lagi ada acara mereka. Teman-teman ada yang ikut BEM juga? Nggak. Enggak, Bu. Takut nggak bisa bagi waktu lagi. Oh. Online juga sih, Bu. Takutnya kan biasanya BEM kan Mm-mm. offline juga sih kegiatannya. Iya. Oke, Mas Abi masih belum ya? Berarti yang belum presentasi ini Saida Naura, Handoko dan Abdul Majid, Abi Sofyan Kauri sama Iwan. Nah, tolong diingetin empat orang tersebut ya. Kalau ini akan dijadikan nilai UAS nantinya kalau udah selesai. Jadi minggu depan giliran mereka berempat yang presentasi. Selesai nggak selesai. Sampai yang analisis kebutuhan kan. Ya, studi kasus analisis kebutuhan sama UML.
Nanti baru dilanjutkan lagi ke quality atribut udah ya. Ya pokoknya minggu depan nanti dilanjutkan lagi. Eh Tolong diingetin teman-temannya ya. Ada yang ingin ditanyakan jauh Siap, ini? siap Bu. Berarti minggu ini clear tugas ya Bu? Enggak. Aduh. Karena kan saya minggu kemarin bilang hari ini full presentasi ya. Oh iya Bu, iya Bu. Maaf Bu, maaf Bu. Jadi minggu enggak apa-apa santai. Jadi minggu depan ya rencana saya ada materi. Yang fidelity itu ya Bu? Iya, bisa jadi itu. Kita masuk ke materi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini Bu, ngupload tugasnya ini setelah ditambah deskripsi tadi ya Bu, yang Ibu buat yang terakhir tadi. Iya, betul. Yang hari ini ya? Ya, betul Iya. yang itu. Oke Bu, makasih Bu. Cukup sih Bu. Oke. Oke, mungkin saya cukupkan ya untuk hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Bu. Makasih Bu, izin live Bu.